Kembali di Kompas Bisnis edisi spesial Indonesia International Motor Show 2016. Dan saudara, sekarang kita bicara soal panasnya persaingan di pasar mobil. Penjualan mobil Indonesia mulai bangkit di awal tahun meski belum setara dengan penjualan tahun 2015 lalu. Pada bulan Februari lalu, total ada lebih dari 88.000 mobil terjual di dalam negeri. Angka penjualan ini naik sekitar 3.000 unit lebih dari penjualan di bulan Januari. Tapi kalau dibandingkan dengan penjualan mobil setahun yang lalu atau Februari 2015, penjualan bulan lalu masih lebih rendah. Toyota masih jadi mobil yang paling laris terjual semenjak awal tahun 2016. Dan meski Toyota buatan Astra yang masih jadi mobil yang paling banyak terjual, tapi Astra International sudah tidak lagi merajai pasar mobil. Dari penjualan mobil bulan Februari, mobil keluaran Astra hanya meraih pangsa pasar sebesar 47%, sementara 53% pangsa pasar sudah menjadi milik merek non-Astra seperti Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan Nissan. Mobil non-Astra yang paling banyak terjual adalah Honda dengan 18.500 unit. Dan menyusutnya pasar Astra disebabkan turunnya penjualan. Sejak tahun 2013 lalu penjualan Astra terus menurun, bahkan puncak penurunan terjadi di 2015 ketika penjualan mobil Astra anjlok hampir 17% ketimbang 2014. Baik, kita bahas bagaimana panasnya persaingan di pasar mobil bersama Vice President dari Toyota Astra Motor, Hendry Tanoto. Iya, selamat siang. Saya nggak mau Astra. Baik, selamat siang Pak Hendry. Ya, siang. Iya. Jadi kita lihat ini bagaimana Anda melihat persaingan di pasar mobil semenjak tahun 2015 hingga 2016 lalu. Angka penjualannya tidak begitu bagus. Ya, memang di tahun ini market otomotif memang masih challenging ya. Ya. Kalau dibandingkan tahun lalu, ya kalau kita ngomong wholesale, tadi kan data wholesale dari Ya. pabrikan ke dealer. Ya. Itu memang angkanya kan memang turun sekitar 5% lah. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi retail, yaitu dari dealer ke customer, Ya. sebenarnya juga market di awal tahun ini sebenarnya meningkat 2% dibanding tahun lalu. 2%. Dibanding tahun Apakah lalu. 2% ini peningkatan yang tipis atau sebenarnya masih stabil saja? Saya rasa 2% ini memang kalau kita bilang memang masih stabil ya. Dan bahkan juga kalau saya kategorikan ini masih sangat challenging. Jadi kita challenging. Jadi kita belum bisa memprediksi sampai akhir tahun ini apakah akan seperti ini atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi apa yang sudah dilakukan oleh government, sebenarnya pemerintah untuk mendorong agar market ini tumbuh, sebenarnya cukup banyak. Jadi kalau dibanding tahun lalu, kalau kita lihat GDP tahun ini kan ngikutin dari kuartal 4 tahun lalu lah, sudah mulai plus kan. Jadi kita juga optimis mungkin juga akan ada satu stimulus yang baik di tahun ini. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat dari government spending di infrastruktur juga menunjukkan hal yang sama. Nah, kalau kita lihat dengan modal seperti ini sih rasanya mungkin market di tahun ini kita masih cukup positif dan confident mungkin bisa tumbuh sekitar 5% maksimum. Baik, banyak tantangan yang Anda bilang tadi challenging ya di tahun lalu. Selain ekonomi yang lambat, tapi juga kita lihat ada daya beli. Ya. Daya beli ini yang banyak dibilang-bilang sebagai salah satu faktor turunnya banyak penjualan, tidak cuma otomotif tapi juga penjualan retail lainnya. Menurut Anda apakah daya beli masyarakat pada tahun ini sudah akan pulih dan masyarakat akan mulai membeli mobil pada tahun 2016? Ya, maka tadi kalau kita lihat indikator makro kan sebenarnya GDP kan tumbuhnya cukup baik ya. Di kuartal 4 maupun juga diikuti di kuartal 1 tahun ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari government spending kan lebih baik di tahun ini. Beberapa kebijakan yang saya rasa sangat favor ke market seperti interest rate juga kan diharapkan turun di tahun ini bandingkan tahun lalu. Nah, dan juga ditopang dari data-data dari otomotif industri kan terlihat bahwa market tadi saya bilang retail dari dealer ke customer itu kan sebenarnya tumbuh. Kemudian juga kalau kita lihat sisi Toyotanya nih dalam hal ini juga kebetulan di kuartal 1 tahun ini tuh tumbuhnya cukup besar. Jadi sekitar 15% dibandingkan kuartal 1 tahun lalu. Jadi rasanya kalau melihat fakta-fakta ini kita cukup confident bahwa daya beli masyarakat ini akan terus membaik di tahun ini. Baik, kalau bicara Toyota sebagai salah satu mobil keluaran Astra, nah kita melihat mobil-mobil lainnya yang ternyata tidak bertahan lama di Indonesia. Kita tahu misalnya Chevrolet yang harus tutup pabriknya. Apakah menurut Anda dominasi dari produk-produk keluaran Astra masih akan bertahan di tahun 2016 ini? Dominasinya? Kalau Toyota kan kalau kita lihat kan memang kan seperti saya sampaikan tadi kan tumbuh Mas ya. Jadi sebenarnya juga salah satu bentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap Toyota.
Dan kalau kita lihat juga sebenarnya kenapa sih bisa tumbuh, salah satunya kan karena memang triggernya selain dari ekonomi yang kita lihat lebih membaik, tapi juga ada yang masalah model-model baru yang kita luncurkan. Dan ini juga ternyata juga cukup ditanggapi secara positif oleh masyarakat. Jadi harapannya sih kalau Toyota kita lihat di tahun ini rasanya sih kita cukup optimis bahwa ini akan tumbuh penguasaan pasar kita dibandingkan tahun lalu. Baik, Pak Henry, saya ada satu berita soal perbandingan antara harga mobil dengan penjualan. Pemirsa, di mana meski penjualan mobil menurun pada tahun lalu, tapi harga jual mobil terus meningkat. Hal ini terlihat pada produk mobil terlaku yang paling laris di Indonesia, yaitu Avanza dan Innova. Jika melihat dari pergerakan harga, mobil jenis Avanza masih dijual di kisaran 144 juta di tahun 2011. Tapi setiap tahun harga jual mobil ini selalu naik dengan rata-rata 6 juta per tahun. Kini Avanza harus ditebus dengan harga lebih dari 170 juta rupiah. Hal sama terjadi pada harga Innova. Harga termurah Innova di tahun 2011 hanya 182 juta rupiah. Tapi sekarang harganya melambung menjadi 282 juta rupiah. Bahkan untuk kelas komplit, Toyota membandrol Innova di harga labor cost dan lain-lain, maupun juga dan semua ini nggak ada yang juga turun. logistik cost. Jadi kalau kita lihat indikator paling gampangnya kan inflasi, misalnya inflasi kan selalu naik di Indonesia. Jadi ini juga menunjukkan memang bahwa cost-cost dari yang kita butuh untuk memproduksi mobil juga memang meningkat dari tahun ke tahun. Jadi dan kita selalu memperhatikan sebenarnya adalah market situation ketika kita juga menentukan suatu harga, Mas. Oke, Pak Henry, pertanyaan terakhir dari saya. Ini yang saya tanyakan tadi ke Pak Satya, bahwa masyarakat Indonesia sangat lekat dengan brand gitu ya. Ketika bicara motor Honda, ketika bicara mobil mungkin Toyota, ketika bicara air mineral Aqua, mie instan Indomie. Mungkin nggak menurut Anda sebagai Vice President dari Toyota, brand Toyota ini terkalahkan oleh merek lain sebagai produk mobil di Indonesia? Jadi kan memang bisnis branding kan juga selalu ada siklusnya ya. Kalau kita lihat di global example juga banyak ya. Tapi intinya yang kita ingin Toyota lakukan adalah kembali selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita. Jadi mulai dari produk kita, kemudian juga teknologi, layanan, jaringan gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang ingin kita berikan yang kepada pelanggan kita sebaik-baiknya. Harapannya apa? Dengan kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, maka mereka akan mempersepsikan atau melihat Toyota adalah salah satu merek yang memang memenuhi kebutuhan mereka baik sekarang maupun juga ke depannya. Jadi dengan itu kita harapkan sih mereka tetap melekatlah nama Toyota gitu ya di masyarakat Indonesia gitu. Baik, kita lihat nanti Pak Hendy Tanto. Terima kasih telah bersama kami di Kompas.